Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi sampai sore. Semoga kita semua ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya berbincang-bincang tokoh masyarakat Muhammad Tahir yang dikenal dengan nantilah masyarakat, nantilah mereka dia ceritakan apa sih harapan ke depan sehingga bakal caleg terpilih dengan baik yang dipilih oleh masyarakat secara cerdas. Silakan Pak, perkenalkan nama Bapak. Makasih banyak Pak. Saya atas nama Muhammad Tahir, Kepala Desa Mencoloe, merasa sangat berbangga hati terkait dengan masyarakat yang mau mencalonkan selaku anggota DPRD Kabupaten Maros sekaligus menjadi perwakilan masyarakat se-Kabupaten Maros. Namun harapan kami, mudah-mudahan saudara-saudara kami yang mempunyai niat untuk menjadi perwakilan bisa memperlihatkan contoh-contoh atau perjuangan dan sedikit demi sedikit mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terkait dengan perwakilan mereka, bahwa selama ini masyarakat terkait dengan politik itu sudah tipis sekali dengan adanya beberapa janji-janji yang lalu yang tidak pernah mereka tepati. Jadi sekarang ini terkait dengan anggota dewan, kasihan mereka sekarang. Kenapa? Yang telah kita rasakan, yang telah kita lewati dulu, itu tidak pernah masyarakat merasa puas dengan janji-janji yang pernah dilakukan terdahulu. Kenapa masyarakat sekarang ini sudah kami anggap sulit untuk kita bersatu, karena yang terdahulu sudah mempunyai nilai-nilai tersendiri terhadap hati masyarakat. Justru itu, mudah-mudahan masyarakat atau anggota atau saudara-saudara kami yang mau masuk menjadi anggota dewan setelah terpilih, kembalikan kepercayaan masyarakat, tepati janji-janji saudara, lakukan tanggung jawab saudara selaku perwakilan. Seperti itu harapan kami. Seperti itu Pak, kira-kira. Seperti harapan kami. Ya. Tapi perlu kita ketahui Pak, anggota dewan yang terhormat, kerja-kerja pokoknya itu ada 3. Pertama, membuat undang-undang atau peraturan. Yang kedua adalah menyusun anggaran. Yang ketiga adalah mengawasi anggaran. Oleh sebab itu, pemerintahan yang terdekat adalah pemerintahan dari desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kota sampai ke provinsi. Provinsi masuk ke titik terang, yaitu APBDN. Kalau berbicara dengan APBD kabupaten kota, kabupaten cukup rekrutmen daya serap usulan dari RT, RW, dusun, dan desa sampai di kecamatan. Itu ada tahapannya yang disebut dengan urun rembut dari RT, RW, desa atau dusun dan desa kecamatan, itu disebut dengan musremban. Musremban tingkat desa atau musremban tingkat kota, tingkat kelurahan. Dari desa dan kelurahan naik ke musremban, rencana pembangunan nasional tingkat kecamatan, diikut semualah jadi peserta dari desa atau lurah, dusun atau RW yang ditunjuk dan diberi mandatir dari desa atau kelurahan. Disitulah perjuangan. Sehingga apa yang terjadi? Musremban kecamatan
memutuskan, merangkulkan, menyimpulkan bahwa inilah dapil-dapil anggota dewan yang terhormat yang perlu diperjuangkan. Tapi namun demikian, kalau kita mendengarkan respon dari Pak Desa Bulu Desa Tinggi Desa Moncol Bulu sangat pesimis, tapi harapan mereka optimis. Karena kenapa? Janji bisa saja yang lalu terhapus. Yang dibuka sekarang adalah lembaran-lembaran yang baik. Tapi harapan ini kah sebelumnya adakah janji-janji kepala calon anggota legislatif tingkat kabupaten khususnya di wilayah 3 Marus dijanjikan sama beliau-beliau? Bagaimana janjinya itu, Pak? Silakan Pak Desa. Sebenarnya gini Pak, menurut hemat kami yang lalu itu, mereka di saat mencari suara itu siang malam Pak, tanpa mengenal waktu. Iya. Setelah mereka tersalur sudah menduduki suatu namanya jabatan selaku anggota perwakilan masyarakat, itu nanti dia datang pada saat mereka lagi butuh suara. Oh, terpilih ya? Terpilih. Sudah terpilih. Itu yang membuat mereka sampai ternilai. Di dalam hal ini mereka tentunya ya menganggap bahwa masyarakat itu tidak perlu kita melanjutkan perjuangan. Bagaimana penderitaan di bawah. Seperti sekarang ini Pak. Iya. Selaku perwakilan anggota dewan ini adalah merupakan tolak punggung terkait dengan adanya pelanggaran di wilayah. Misalnya tambang ilegal Pak. Iya. Merusak kiri kanan. Iya. Itu mereka yakin dan percaya di mereka tahu pasti. Tahu. Semua pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada izinnya, tidak ada akan terjadi bencana alam ke depannya, mereka di mana? Ini sebagai alat kontrol ya? Iya. Jadi saya lihat di sini ya, kalau saya lihat bagaimana masyarakat terkait dengan wakil-wakil kita yang terdahulu, sangat-sangat kasihan mereka, karena apa yang terjadi di masyarakat itu belum ada sampai saat ini bisa memenuhi harapan masyarakat terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini yang ada di wilayah. Jadi harapan-harapan masyarakat ya secara global, pertama itu harus selalu meluruskan waktu bersilaturahmi. Yang kedua tegakkan keadilan, aturan main tentang perundang-undangan dan peraturan tentang penggalian tambang share. Karena kenapa? Perjuangan itu adalah membutuhkan kesejahteraan rakyat. Rakyat mengisap udara yang tidak segar, berarti tugas pokok daripada perwakilan yang diwakilkan oleh masyarakat. Nah, begitu pula kalau persoalan pemerintahan, baik pemerintah di kecamatan, pemerintahan di desa atau di kelurahan, tentu hak prerogatif memberi sumbangsi dukungan kepada pemerintah kabupaten kota. Nah, yang ketiga adalah persoalan buket anggaran. Tentunya adanya aktivitas penambangan liar. Siapa yang mau membiayai ketika terjadi bencana alam, ketika terjadi kisruh, ketika terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan masyarakat, terjadi perkelahian kelompok antara kelompok masyarakat dan kelompok. Inilah peran-peran mereka itu sebagai perwakilan yang disebut dengan legislatif. Pertama adalah membuat undang-undang, memahami undang-undang apa yang harus dilahirkan dan dikukuhkan di wilayah mereka. Yang kedua, menganggarkan. Nah, anggaran ini harus selektif dengan undang-undang.
Paling terakhir adalah pengawasan. Pengawasan. Di mana selama ini? Pengawasan di mana saya? Jadi harapan itulah barangkali sebagai penutup deadline dari tokoh masyarakat, desa, desa apa lagi Pak? Desa Moncolebulu, Kecamatan Moncoloe, Marus, salah satu kecamatan. Dan dapil 3 ini terdiri dari Kecamatan Bulu, 1 Kecamatan Tanlari, 2 Kecamatan Tompobulu. Jumlah anggota perwakilan yang mewakili 3 kecamatan ini Cukup banyak. Ada 7, 9, 10, Lebih. 10 ya? Lebih. 11. Lebih. Luar biasa ya. Luar biasa, Pak. Iya. Luar biasa. Ya. Terus di antara lembaga yang terdiri dari kecamatan, berapa kelurahan, berapa desa Pak? Kalau di Kecamatan Moncoloe sendiri 5 desa. 5 desa. Kalau tidak jauh beda Tanradili dengan Tompobulu. Jadi 15. Sekitaran itu lebih 10 desa di 3 kecamatan. Ya. Penutup Pak, harapannya Bapak gimana Pak ke depannya ini? Harapan saya mudah-mudahan yang bisa menjadi perwakilan di wilayah Kabupaten Maros mampu membuat terobosan-terobosan demi kepentingan orang banyak. Khususnya di dapil 3 ya? Khususnya di dapil kami, yaitu di dapil kita yaitu Kecamatan Moncoloe dan sekitarnya. Bulu Karena dan kalau Tanlari. pada prinsipnya saya Pak, setelah mereka terpilih itu 3 kecamatan itu sudah termasuk wilayah mereka. Marilah mereka-mereka yang sudah mempunyai garis tangan untuk menjadi perwakilan membuat suatu langkah-langkah agar masyarakat bisa merasakan dan bisa berpikir ke depan bahwa sekarang sudah ada perubahan dari yang dulu dengan sekarang. Oke Pak, itu pandangan Bapak menurut di daerahnya. Kalau secara nasional, katakanlah di luar Marus, Pangkep dan seterusnya, Provinsi Sulawesi Selatan, di luar Provinsi Sulawesi Selatan, di seluruh Indonesia, harapannya apa Pak? Simpel sekali Pak. Iya Pak. Simpel sekali kalau saya. Dengan mereka melakukan satu terobosan, langkah-langkah dan dikenal orang banyak, otomatis bernasional Pak. Bernasional itu. Tanpa kita mengatakan seperti apa bagaimana, media sekarang kan sudah kami anggap bahwa bukan lagi jam, menit saja sudah bisa, dan itu akan dikenal sama mereka dan menjadi contoh, menjadi nasional ketika ada saudara-saudara kita yang bisa membuat satu langkah-langkah dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Wah, jadi tabe Pak, saya dari tim Perwadi News menyimpulkan sementara anggota Dewan yang terhormat harus mengikuti syarat utama yaitu kepercayaan. Syarat kedua adalah memperjuangkan mereka sebagaimana harapan mereka. Syarat ketiga adalah mari kita enjoy dan bekerja sama dengan baik. Sekarang Pak, ini sudah ada bayangan kami bahwa ketika ini tidak bisa kita lakukan langkah-langkah untuk penambangan liar, yakin dan percaya kita akan mengalami ke depan masalah yang tidak pernah terputuskan. Begitu Pak, itu di waktu saja Pak. Ya. Ketika terjadinya sebentar penimbunan di mana-mana di kantong air, maka akan terjadi banjir di mana-mana. Ya, itu akan terjadi banjir, akan terjadi masalah besar di mana-mana. Itu perlu dihindari ya. Iya. Dan sekarang ini yang terjadi Pak. Yang menghindari yang berpotensi di sini. Anggota Dewan yang terhormat. Ya, semua dinas terkait sebenarnya. Ya. Baik dari lembaga mana apa misalnya. Iya Pak. Oke Pak. Ya kami udah paham dan insya Allah kami teruskan ke seluruh publik. Mudah-mudahan buka channel yaitu Perwadi News Online. Sekarang ini kita sudah menghadapi pada sesi ke depan. Kantong air ditimbun yakin dan percaya air akan menjadi. Iya. Menjadi masalah besar. Iya. Dan bisa dilihat nanti
Insya Allah semoga tidak akan terjadi seperti itu. Akan terjadi Pak kalau ini tidak dihentikan. Kalau anggota dewan tidak bekerja dengan baik, tidak membentuk perundang-undangan, akan terjadi harapan-harapan. Semoga tidak terjadi. Karena kenapa? Anggota dewan yang terhormat, khususnya hasil pemilihan umum di daerah wilayah di dapil 3 kecamatan antara lain Tompak Bulu, Tanra Lili, dan satu lagi kecamatan Moncolo. Kalau ini dilaksanakan dengan baik, insya Allah semoga harapan-harapan inilah yang menjadi harapan utama untuk masyarakat. Saya sudah sampaikan Pak, nanti kita pertimbangkan di dalam hal ini. Saya sudah sampaikan dinas terkait, mulai dari Kanwil sampai tingkat kabupaten, bahwa ketika kantong air di wilayah kecamatan Moncolo ditimbun, maka yakin dan percaya bahwa BTP akan tenggelam. Jadi kalau begitu harus melakukan pembangunan ramah lingkungan. Bagaimana kantong air tetap jalan, perekonomian tetap eksis, dan lapangan kerja tetap terbuka. Demikian bincang-bincang kami dari tokoh masyarakat desa Moncolo Bulu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami dari tim Perwadi News kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas perhatiannya.